Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, pada kesempatan kali ini tema kita akan membahas tentang cara menyimpan pupuk organik cair atau POC supaya mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, bisa bertahun-tahun, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan berdasarkan pengalaman saya, POC kita simpan sampai usia 4 tahun, hasilnya pun juga tetap bagus dan kualitasnya juga semakin baik, serta penggunaan dosisnya pun juga akan semakin sedikit. Yang biasa kita gunakan 300 ml per tangki. Nah, kalau sudah usianya tahunan bisa kita gunakan 30 ml per tangki. Jadi semakin lama dosis penggunaannya akan semakin sedikit, sahabat tani. Nah, sekaligus pada kesempatan kali ini juga kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat tani kita. Nah, sahabat tani semua, selanjutnya pupuk yang telah kita lakukan fermentasi jika tidak langsung kita gunakan, jika sudah matang, maka bisa kita simpan. Adapun cara penyimpanan yang baik dan benar agar mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama, yang harus diperhatikan yang pertama, wadah tempat penyimpanannya harus tebal dan tidak transparan, sahabat tani. Seperti yang ada di gambar ini, bisa kita menggunakan wadah bekas apapun, bisa bekas bahan kimia, yang jelas harus kita sterilkan terlebih dahulu, bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua, tutup wadah penyimpanan harus double. Jadi ada tutup bagian dalamnya, juga ada tutup bagian luarnya yang kita tutup dengan rapat, nah, sahabat tani, agar ini nanti tidak mudah menguap. Ya, makanya dia harus tebal dan harus kita tutup rapat. Kemudian yang ketiga, kita harus menyimpannya di bawah atap atau tidak terkena sinar matahari langsung dan air hujan. Bisa dalam ruangan, ya, bisa juga di luar ruangan, namun harus ada atapnya. Jadi biar tidak terkena sinar matahari langsung dan air hujan. Kemudian berikutnya yang keempat, wadah penyimpanan tidak boleh diletakkan langsung di atas lantai atau di atas tanah. Jadi kalau kita menyimpannya di lantai ataupun di tanah, harus kita berikan tatakan atau para-para. Jadi tidak boleh diletakkan langsung, ya, untuk menjaga kelembabannya. Kemudian yang kelima, wadah penyimpanan tidak boleh diisi penuh. Jadi wadah penyimpanan itu maksimum kita isi 90%. Artinya ada ruang kosong 10%, ya. Jadi tidak kita isi full. Nah, ini untuk cara kita melakukan penyimpanan, serta yang terakhir, hindari dari jangkauan anak-anak. Nah, inilah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan POC kalau tidak kita gunakan langsung. Nah, berikutnya sahabat tani semua, kenapa 6 poin tadi kita sampaikan, hal-hal yang harus diperhatikan, tentu memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama, supaya suhunya tetap stabil dan tidak berubah-ubah. Ya, suhunya berada pada suhu ruangan. Yang kedua, sekaligus untuk menghindari terjadinya penguapan. Ya, bisa saja penguapan itu menghasilkan gas, ya. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya kerusakan dari kandungan unsur hara yang ada pada pupuk organik cair yang kita buat. Kemudian yang keempat, supaya kualitas POC akan semakin baik, ya. Semakin lama kita simpan, maka kualitasnya akan semakin baik. Berikutnya, dengan lama kita menyimpan, maka dosis penggunaannya akan lebih sedikit, sahabat tani. Umpamanya kita simpan 1 tahun, 2 tahun ke atas, yang biasa dosis kita gunakan 300 ml, tadi bisa kita gunakan hanya 30 ml saja. Jadi ini kalau penyimpanannya, kalau sahabat tani ingin menggunakan dosis sedikit, maka penyimpanannya harus lebih lama. Kemudian berikutnya, supaya pupuk yang kita buat ini aman dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya, karena bisa saja terjadinya penguapan, gas yang tinggi, bisa saja wadahnya meledak. Maka walaupun kita simpan seperti yang kita bahas di awal tadi, juga harus rajin dikontrol, ya. Atau juga bisa kena jangkauan anak-anak, dilihat pupuknya kok harum seger, tiba-tiba diminum. Nah, ini hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka itu harus diperhatikan hal-hal sekecil itu, sahabat tani. Nah, kemudian berikutnya saya akan tunjukkan kepada sahabat tani tentang pupuk organik cair yang
sudah kita buat dan sudah matang ya, ini karena tidak kita gunakan langsung maka kita lakukan penyimpanan. Mari saya akan tunjukkan hasilnya. Nah, yang pertama ini adalah pupuk urea, di mana ini tempat fermentasinya, ini outputnya dua ya, urea padat dan urea cair. Nah, kalau di bak penampung seperti ini kita simpan langsung di sini juga tidak masalah sahabat tani. Dan ini yang di sampingnya ini adalah pupuk NPK padat dan NPK cair. Jadi yang padatnya atas, bagian atas, dan yang bawahnya adalah yang cair. Dan ini hasil yang sudah 4 bulan, ini adalah pupuk NPK organik cair. Yang sudah 4 bulan kita simpan seperti ini sahabat tani. Kemudian ini berikutnya juga usianya 4 bulan, ini pupuk urea cair ya. Jadi kita simpan dengan menggunakan bekas wadah isi kaporit. Dan ini adalah air cucian beras ya, yang kita fermentasi ini udah 1 bulan ya, nanti bisa kita kombinasikan dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Kemudian yang ini zat PT untuk fase pembuahan, tapi lengkap juga dengan insektisida, fungisida, zat antibiotik, anti jamur, dan antivirusnya. Kemudian ini juga pupuk NPK. Namun ini pupuk NPK ini yang kita buat dari ekstrak buah mengkudu dan kita kombinasikan dengan air kelapa dan air cucian beras. Dan ini juga sama, ini buah mengkudu, air cucian beras, dan air kelapa. Ini kita campur dan ini usianya kurang dari 1 bulan. Nah, ini hasilnya seperti ini sahabat tani, ini hitam kecoklatan ya, pekat ya. Dan ini aromanya harum-harum segar. Dan kemudian ini kita buat katalis juga, katalisator pembena tanah. Ini kalau ini tidak kita tutup, malah kita berikan oksigen dengan menggunakan aerator. Ini biar bakterinya tetap hidup, karena ini kita butuhkan untuk melakukan pembena tanah. Nah, inilah proses penyimpanannya sahabat tani. Nah, adapun itu yang kita menggunakan ada yang wadah yang putih transparan ya, dari bekas galon, air galon. Itu juga boleh kita gunakan, namun untuk jangka pendek ya. Bisa mingguan atau 1 bulan, maksimum 3 bulan bisa kita gunakan, tetapi untuk jangka panjang harus kita gunakan yang tebal sebagaimana yang kita bahas di awal tadi. Nah, ini sahabat tani pupuk-pupuk organik cair yang saya miliki yang sudah matang dan sudah siap untuk kita gunakan dan siap kita simpan. Oke sahabat tani, ini saja yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.